Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita ini kan dianjurkan berzikir sebanyak-banyaknya. Nah, mengapa sebagian zikir itu ada batasan-batasannya? Misalnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 34. Itu dari mana? Pertama, di dalam beramal soleh itu ya, amal soleh yang paling bagus itu yang istiqomah dan rutin. Namanya istiqomah dan rutin, selain dilakukan tiap hari, angkanya tetap. Kalau 33 ya 33 terus. Kalau gak dikasih angka, ya nanti mungkin sekarang 5, besok 10. Itu kan gak istiqomah. Makanya sabda Rasulullah SAW, afdalul amal mada wa ma'alaihi sahibuhu. Amal yang paling utama itu yang dirutinkan oleh orangnya. Artinya termasuk angkanya. Yang kedua, mengapa sebagian zikir itu ada angka-angka tertentu? Kalau zikir itu ada angka-angka tertentu, itu berarti dosisnya kalau obat. Saudara, kalau minum obat kan ada dosis-dosisnya itu. Kalau melampaui dosis kan bisa overdosis. Mungkin begitu. Makanya seperti sebagian sholawat, khasiatnya dibaca sekian kali, ini sekian kali. Itu apa? Itu dosis. Dan yang tahu seperti itu ya para ulama yang ahli batin, ahli asrar. Ya bukan orang-orang ahli zahir macam kita. Karena itu juga ada dosis-dosisnya juga. Sebagian itu memang dari Rasulullah SAW, sebagian dari para ulama pengetahuan itu. Jadi memang menggunakan angka-angka tertentu agar kita istiqomah mengamalkan. Saya tanyakan, apakah dan tadi kita cerita atau ilmu tentang Wahabi, tauhid uluhiyah ataupun uluhiyah, apakah MUI, agama MUI di Indonesia ini kenapa kesesatannya ini? Apakah nggak berani MUI meletakkan kesesatan ini, kesesatan Wahabi ini? Ya. Apa pernah pihak pemerintah menentang tentang ajaran ini? Ya. Makasih ya. MUI itu dulu yang mendirikan Pak Harto. Dan Pak Harto ini secara politik memusuhi Aswaja dulu. Mereka, Pak Harto ini bikin MUI itu sebagai legalisasi agama untuk kebijakannya, untuk melegalkan secara agama. Karenanya dulu ketua MUI itu kan selalu dari Muhammadiyah, mulai dari Pak Hamka, Buya Hamka ya, kemudian siapa lagi itu ya yang dulu-dulu. Baru kemudian orang Aswaja pertama kali yang jadi ketua MUI itu Kiai Sahal Mahfud. Setelah itu Kiai Ma'ruf Amin, sekarang Kiai Miftahul Ahyan, dipegang NU. Makanya di MUI pusat dulu banyak Wahabinya. Nah, setelah Kiai Ma'ruf Amin menjadi ketua MUI, sebelum jadi wapres, saya jumpa dengan beliau tahun 2015. Kiai, kenapa MUI gak disesatkan, kenapa Wahabi gak dilarang dan tidak disesatkan oleh MUI? Ya sebentar lah dulu katanya, pelan-pelan. Kan Aceh sudah mengeluarkan tahun 2014 MPU Aceh. Di Aceh itu MUI-nya namanya MPU, mengeluarkan fatwa tanda-tanda aliran sesat. Isinya Wahabi semua. Tanda-tanda aliran sesat diantaranya meyakini Tuhan bersemayam di atas arasy. Itu kan Wahabi. Itu Kiai Ma'ruf Amin tahu dan itu kita setuju katanya. Biar dari Barat dulu, dari Aceh dulu. Jadi begitu.
Dan sampai sekarang ya orang Wahabi masih ada di MUI, masih ada. Sebagian daerah malah MUI-nya memang Wahabi memang. Entah di Medan ini Aswaja apa Wahabi? Aswaja ya. Kalau sudah Aswaja tinggal suruh kumpulan aja atau undang ke sini kasih makan, bilang Wahabi sesat, selesai gitu. Jadi begitu. Dan bahwa Wahabi ini aliran sesat, sudah ada muktamar internasional. Muktamar internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah di Grozny, Chechnya tahun 2016. Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah cukup kuat itu. Karena itu ulama internasional itu. Ada lagi pertanyaan? Poin-poin kesesatan 3 dasar Wahabi. Perbedaan Wahabi dengan kita ini terletak pada konsep tauhid mereka. Mereka tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan uluhiyah ini mereka bikin tujuannya apa? Tujuan tauhid rububiyah uluhiyah ini untuk mengkafirkan dan mensyirikkan umat Islam yang bertawassul, beristighatsah, bertabarruk. Mengapa dianggap melanggar tauhid uluhiyah dan hanya sebatas bertauhid rububiyah? Artinya ini mengada-ngada tauhid seperti ini. Karena tauhid dengan pengertian seperti ini gak pernah ada dulu bikinan Wahabi. Karena tawassul, tabarruk, istighatsah itu ajaran Al-Quran dan hadis. Oleh Wahabi disyirikkan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dan ini sumbernya dari mana? Tauhid rububiyah uluhiyahnya Wahabi ini ada kemiripan dengan tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Di kitab-kitab Wahabi, kitab tauhid Wahabi yang paling baru namanya Kaifa Nafhamut Tauhid, karangan ulama Wahabi modern dari Saudi, Ahmad bin Muhammad Bashmin. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Keyakinan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab seorang yang bertauhid. Dia mengatakan inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyyah wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah secara rububiyah dan tidak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi. Jadi orang musyrik itu dianggap beriman, saudara. Bahkan kata Wahabi imannya lebih tinggi daripada umat Islam di luar Wahabi. Di kitab itu dikatakan ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin. Sungguh mengherankan dan aneh, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Ini akidahnya Wahabi. Wahabi ini ya memang ikut akidahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Orang itu kalau tidak kagum kan tidak memuji kan. Kalau Wahabi memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab berarti kan pengagum itu. Kalau pengagum otomatis menjadi pengikut. Ini Wahabi. Nah, umat Islam, orang-orang soleh dikafirkan, disyirikkan. Termasuk kedua orang tua Rasulullah dikafirkan, saudara. Ini Wahabi. Makanya termasuk tanda kiamat riwayat Imam Bukhari, antur fa'al ashrar wa tudha'al akhyar.
orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat dinaikkan derajatnya. Abu Jahal, Abu Lahab orang yang bertauhid, beriman. Sementara orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, sebagian sahabat, para aulia, umat Islam direndah-rendahkan oleh Wahabi. Lebih kafir, lebih syirik daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Artinya apa? Ajaran Wahabi ini termasuk fitnah akhir zaman. Karenanya Wahabi walaupun bikin masjid namanya Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Imam Syafi'i, itu cuma nama saudara. Kalau ajarannya itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu mestinya namanya Masjid Abu Lahab itu sama Abu Jahal, karena akidahnya sama dengan itu. Lalu tauhid asma wa sifat ini sesat juga. Mengapa? Tauhid asma wa sifat ini lawan sifat 20. Kalau kita ini kan sifat 20. Apa implikasi tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat ini menjasmanikan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu akidahnya Yahudi. Akidahnya Wahabi ini mirip dalam masalah ketuhanan, mirip akidahnya Yahudi. Makanya orang-orang bilang Wahyudi, Wahabi sama dengan Yahudi akidahnya. Tapi bukan Wahyudi orang sini, ada yang namanya Wahyudi. Itu sesat saudara. Jadi saya kira begitulah. Ini hanya singkat. Penanya terakhir katanya 3 orang. Assalamualaikum. Jadi belakangan ini kita tahu bahwa media sosial itu sangat berpengaruh bagi pola pikir, karena memang informasi banyak bersumber dari situ. Belakangan ini saya sendiri ada melihat suatu paham yang sudah mulai berkembang. Bahkan saya melihat satu informasi ini juga sudah menjadi perhatian intelijen juga, yaitu risalah kesucian yang katanya bersumber dari Malaysia oleh Ahmad bin Allah Muhammad Al-Hadi. Dan salah satu yang mengikuti itu juga kawan dekat saya. Awalnya saya mengikuti, sepertinya mereka itu juga kajian tasawuf, kajian sufi. Tapi belakangan sudah saya ikuti, mereka itu tidak memakan yang berdarah, kemudian banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Maksud saya, apakah Kiai juga pernah mengikuti itu, karena wawasannya sudah begitu jauh tentang itu. Dan kemudian kalau memang Kiai juga pernah mengikuti informasi tentang itu, kira-kira gimana Kiai tentang pemahaman dan ajaran-ajaran? Karena saya melihat perjalanannya itu, perkembangannya cukup pesat juga. Mereka keliling terus ke kota-kota provinsi-provinsi Indonesia, buka cabang, buka pesantren, dan sepertinya kalau memang itu lari dari ajaran-ajaran ahli sunnah atau ajaran-ajaran ahli sunnah, saya pikir itu mengancam kepercayaan umat juga. Terima kasih. Saya baru dengar sekarang ini. Jadi nggak tahu aliran risalah kesucian itu. Beraktivitas di Malaysia. Di Malaysia. Malaysianya di mana? Di Indonesia sudah. Kalau dia punya pandangan nggak makan daging yang berdarah, ya dilihat. Kalau nggak makan daging yang berdarah dalam rangka riyadhah, tirakat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau gak makan itu karena menganggap itu haram, ya gak boleh. Perlu ditanya tuh, di cross check mursyidnya siapa. Karena kalau ajaran tasawuf itu ada gurunya, ada mursyidnya, kemudian ada silsilah, ada sanadnya. Kalau gak ada itu, berarti itu gak bisa dijadikan panutan. Contoh yang berkembang beberapa bulan yang lalu, ada tarekat baru di negeri kita namanya tarekat Khidiriyah Muhammadi.
yang katanya dibawa oleh Ar-Razi Hashim. Itu gak boleh diikuti. Mengapa? Gurunya gak jelas. Gurunya bukan guru, orang biasa cuma suka berpuisi tengah malam. Telinganya pakai tindih, pakai anting-anting, orangnya bertatu. Itu mursyidnya. Yang seperti itu gak boleh. Itu perlu diteliti lagi. Saya minta informasinya nanti, kasih ke kawan saya, link-linknya di mana, insyaallah kita pelajari. Karena kita belum tahu. Wallahu a'lam. Di sosial media ada orang yang akun atau ustaz tampil, di antaranya mungkin kita lihat media dari televisi maupun sosial media, yakni Habib Husin Jaafar. Kira-kira Ustaz apakah bisa dijadikan sebagai rujukan? Dan kami bertanya Pak Ustaz, Pak Kiai, apakah beliau itu berakidah Ahlussunnah wal Jamaah? Terima kasih ya. Sekarang ini di media sosial, terutama di YouTube, di TikTok atau di apa lagi, itu banyak ustadz-ustadz yang muncul. Ada pesulap merah. Tahu pesulap merah? Oh, berarti aktif pegang HP. Ada Gus Syamsuddin. Lalu ada Husain Ja'far Al-Haddad. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah-Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddad ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam gak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib, itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya, Husain Ja'far Al-Haddad ini orang Syiah dan liberal. Ahlussunnah wal Jamaah gak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan. Apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu. Dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, gak ada ilmunya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam.